Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelo dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 25370069. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan kesetaraan gender di masyarakat. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah salah satu pilar mendasar dalam pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tujuan kelima, yaitu gender equality. Tujuan ini menempatkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki sebagai persyaratan utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Meskipun perkembangan global menunjukkan adanya peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta ruang partisipasi politik, ketimpangan gender masih menjadi persoalan struktural yang menghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Karena itulah pembangunan berkelanjutan masih terhalang karena masih banyaknya kesetaraan gender yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan kesetaraan gender dalam perspektif SDGs dan implikasi pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender merupakan komponen mendasar dalam tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau SDGs, terutama pada tujuan kelima yang menekankan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta peningkatan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan representasi politik. Menurut UN Women, pada tahun 2023, kesenjangan gender secara global masih tampak pada tingginya angka kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengembalian keputusan, serta minimalnya perempuan dalam ruang politik formal. Kondisi ini sejalan dengan temuan World Economic Forum pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender global diprediksi baru akan tertutup sepenuhnya dalam kurun lebih dari 100 tahun apabila tidak ada percepatan kebijakan. Dalam kebijakan pembangunan, kabar pada tahun 2016 menekankan bahwa ketimpangan gender bukan hanya persoalan sosial, melainkan struktur ekonomi yang mempengaruhi produktivitas nasional. Perempuan masih ditempatkan sebagai pekerja sektor informal tanpa jaminan hukum dan upah yang sebanding dengan laki-laki. Duflo pada tahun 2012 menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan termasuk kesempatan kerja layak bukan hanya meningkatkan ekonomi perempuan, termasuk kesempatan kerja layak bukan hanya meningkatkan kualitas pendidikan anak, pendidikan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga dan kualitas pendidikan anak. Pandangan tersebut didukung McKinsey Global Institute pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa apabila perempuan memperoleh porsi setara dalam aktivitas ekonomi, produk domestik bruto global dapat meningkatkan signifikan. Pendidikan merupakan pilar penting dalam memperkuat kesetaraan gender. Akses pendidikan yang setara memungkinkan perempuan dan laki-laki mengembangkan potensi secara optimal dan berperan secara produktif dalam masyarakat. Kajian menunjukkan bahwa perempuan yang memperoleh pendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih baik dalam mengambil keputusan,
tingkat keluarga dan komunitas UNESCO pada tahun 2022. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan sejatinya merupakan investasi dalam masa depan yang setara. Di sini dapat kita simpulkan, kesetaraan gender merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap individu, baik itu perempuan, memiliki hak kesempatan dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Isu ini menjadi semakin penting seiring berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan struktural yang masih terjadi, seperti diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, akses kesehatan, dan pengambilan keputusan. Upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, tetapi juga melibatkan perubahan norma sosial, budaya, dan kebijakan yang mendukung hubungan yang setara dan inklusif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang menerapkan kesetaraan gender memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang lebih baik, serta lingkungan sosial yang lebih harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Kurang atau salahnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.